Halo semua, kembali lagi sama aku, Raihan. Nah, di Korek Film ini sekarang beda ya, soalnya aku sendirian ya, karena kerabat tidak bisa, ada urusan, jadi sedikit feeling lonely tapi tidak apa-apa. Jadi sekarang Korek Film ini mau mengorek-ngorek film The Wolf of Wall Street. The Wolf of Wall Street ini merupakan film yang dirilis oleh Paramount Pictures dan disutradarai oleh Martin Scorsese yang berdurasi 2 jam 59 menit. Film ini dibintangi oleh bertabur bintang ya, pemenang Oscar dan lain-lain, yaitu Leonardo DiCaprio yang memerankan Jordan Belfort, Jonah Hill yang memerankan Donnie Ossoff, dan Margot Robbie yang memerankan Naomi Lampaglia. Film biografi dengan tema black comedy ini berkisah tentang hidup Belfort, mulai dari pialang saham ternama sampai kejatuhannya karena kasus terkait saham. Nah, pialang saham ini apa sih? Pialang saham ini merupakan orang yang melakukan transaksi jual beli pasar saham atas perintah klien, atau lebih simpulnya, lebih garis besarnya itu kayak perantara antara perusahaan dan investor. Nah, karena kayak kita tuh kayak investasi gitu gak sih? Aku tuh pernah bikin video juga di video sebelumnya ya tentang investasi juga. Bisa ditonton dulu biar kalian tahu investasi itu apa. Nah, The Wolf of Wall Street adalah sebuah film biografi komedi drama yang dirilis pada tahun 2013 didasarkan pada buku autobiografi yang berjudul sama kayak karya Jordan Belfort. Film ini mengisahkan kisah nyata kehidupan Jordan Belfort, seorang pialang saham yang sukses tetapi korup di Wall Street. Jadi Leonardo DiCaprio yang memerankan peran Jordan Belfort. Ceritanya dimulai pada tahun 1987, Jordan Belfort mendapatkan pekerjaan sebagai pialang saham di Wall Street untuk perusahaan L.F. Rothschild, bekerja di bawah pengawasan Mark Hanna yang diperankan oleh Matthew McConaughey. Dari Mark Hanna, Jordan Belfort ini belajar banyak hal mengenai dunia saham, tetapi Jordan Belfort pun belajar hal yang negatif juga nih dari si Mark Hanna. Beberapa bulan kemudian, Jordan Belfort diangkat menjadi pialang saham yang bersertifikasi. Tapi sialnya, hari pertama masuk kerja sebagai pegawai nih, pada tanggal 19 Oktober 1987, hari itu tuh pasar sahamnya tuh lagi hancur di seluruh dunia. Jadi L.F. Rothschild ini kayak bangkrut dan mem-PHK Jordan Belfort. Kemudian Jordan Belfort setelah di PHK itu kemudian jadi pialang saham di Investor Center. Perusahaan ini hanya menjual saham yang perusahaannya tidak terdaftar di bursa saham. Namun menariknya, Investor Center menawarkan sebesar 50% komisi bagi pialang saham untuk saham yang terjual. Berbekal ilmu yang didapat dari L.F. Rothschild, Jordan ini berhasil menjual saham senilai $4.000 di hari pertama kerja, dan tentu membuat pialang saham rekannya terpukau dengan keberhasilan Jordan ini. Nah, dia ini juga sangat ambisius untuk cepat meraih kesuksesannya, dan berkat istrinya juga nih, Jordan mempunyai ide untuk menjual saham kecil dengan harga yang sangat tinggi kepada orang-orang kaya. Dia mengatur dan membentuk perusahaannya bernama Starton Oakmont, di mana dia merekrut sekelompok pemuda ambisius untuk membantunya dalam menjalankan skema penipuan saham yang ilegal. Pada akhirnya, mereka berhasil menjual saham-saham perusahaan kecil dengan nilai ribuan dolar, dan Starton Oakmont berkembang dengan pesat. Lalu Jordan dan timnya menjadi sangat kaya setelah menggunakan teknik penjualannya yang agresif, yaitu memanipulasi harga saham dan praktik penipuan lainnya untuk memperoleh keuntungan yang besar. Mereka hidup dalam kemewahan yang luar biasa, menghabiskan uang dengan berfoya-foya, gunakan narkoba, dan terlibat dalam berbagai kegiatan amoral. Namun, tingkah laku korup dan kegiatan ilegal Jordan menarik perhatian FBI nih yang memulai penyelidikan terhadapnya.
Agensi federal tersebut yang diwakili oleh agen khusus Patrick Denham yang diperankan oleh Kyle Chandler mencoba untuk membongkar jaringan penipuan Belfort. The Wolf of the Wall Street menggambarkan cerita yang provokatif dan penuh dengan adegan yang menggugah. Film ini juga memberikan pandangan yang kontroversial tentang kehidupan di Wall Street dan menyoroti korupsi, ketamakan, dan ambisi tak terbatas yang ada di dunia keuangan. Nah, dari film ini tuh si Jordan tuh punya kayak beberapa hal yang dia ciptakan. Yang pertama itu berdirinya perusahaan pialang saham. Pendirian Stratmon Oakmont, Jordan mendirikan perusahaan pialang saham bernama Stratmon Oakmont. Dia merekrut sekelompok pemuda ambisius dan membentuk tim yang terampil dan menjalankan skema penipuan saham. Yang kedua, dia juga memanipulasi harga saham. Penjualan saham dengan memanipulasi harga, Jordan dan timnya menggunakan taktik penjualan agresif dan memanipulasi harga saham untuk menarik investor dan memperoleh keuntungan yang besar. Yang ketiga, penny stock. Skema penny stock ini Jordan memperdagangkan saham dengan harga rendah yang dikenal sebagai penny stock. Dia menggunakan praktik penipuan untuk mempromosikan dan menjual saham ini kepada investor yang tidak tahu. Yang keempat ada saham ilegal. Jordan dan timnya menggunakan perusahaan lapisan untuk menyembunyikan uang hasil penjualan saham ilegal mereka. Mereka mencuci uang, lalu perusahaan palsu dan rekening bank luar negeri untuk menghindari pendeteksian oleh pihak berwenang. Yang kelima, taktik agresif. Belfort mengajarkan timnya cara mempengaruhi orang dengan taktik penjualan yang agresif, termasuk menggunakan tekanan psikologis dan pengaruh persuasif untuk menjual saham kepada investor yang tidak berpengalaman. Yang keenam ada aktivitas ilegal, yaitu Belfort terlibat dalam kegiatan ilegal termasuk penggelapan pajak, pencucian uang, dan memanipulasi laporan keuangan perusahaannya. Nah, untuk ending dari film ini tuh, jadi Jordan Belfort ini nyoba meminta pendapat kepada penyidik swasta terkait kecurigaan FBI. Jordan mendapat masukan dari penyidik untuk tidak melakukan apapun kepada si FBI-nya. Tapi si Jordan tuh kayak mengingkari, ya berusaha menyuap agen FBI yang berakhir penolakan tegas. Jordan menyembunyikan uang saham-saham dia ke salah satu bank di Swiss agar tidak ketahuan oleh FBI. Terus dia juga membuka rekening atas nama IMA, yaitu bibi dari Naomi atau istrinya Jordan. Mendapat informasi dari penyidik swasta, Jordan dikabarkan bahwa agen FBI telah menyadap seluruh saluran teleponnya dan meminta untuk tidak menggunakan telepon rumah atau pribadi. Kemudian, Jordan ditangkap oleh kepolisian karena mengendarai mobil secara ugal-ugalan disebabkan oleh mengkonsumsi narkoba. Kemudian ia disarankan oleh ayahnya untuk keluar dari perusahaan Stratmon Oakmont, tetapi Jordan mengabaikannya. Pada akhirnya, setelah direhab dan memberikan seminar kepada orang-orang yang ditangkap oleh FBI karena temannya tertangkap saat di Miami, Jordan didakwa dengan berbagai macam tuntutan seperti ilegalnya dalam penjualan saham. Dia menghadapi sidang pengadilan yang panjang dan berjuang untuk menghindari hukuman penjara yang lama. Jordan juga berusaha untuk memberikan kesaksian yang berguna kepada FBI, terutama terkait dengan rekannya yang terlibat dalam kegiatan penipuan saham. Dia harap kesaksiannya dapat mengurangi hukuman yang dijatuhkan kepadanya. Namun, dalam sidang pengadilan, Jordan secara terang-terangan mengakui kesalahannya. Dia mengakui bahwa dia telah menipu ribuan investor dan mengakui bahwa kekayaan gaya hidup mewahnya dibangun atas kejahatan. Meskipun si Jordan ini mengungkapkan penyesalannya, hakim tetap memutuskan untuk menjatuhkan hukuman penjara yang cukup berat kepadanya. Dia dihukum dan harus menjalani masa tahanan. Film ini diakhiri dengan adegan Jordan di penjara, di mana dia menerima hukuman dan mengalami perubahan dalam pandangan hidupnya.
Meskipun dia mengalami kerugian besar dan harus membayar untuk tindakannya yang jahat, Belfort menyadari kesalahannya dan konsekuensi dari tindakan korupsinya. Nah, untuk pesan moral dari film ini yaitu kita bisa belajar pengetahuan baru nih mengenai dunia pialang saham. Banyak yang kita lihat tuh hanya kesuksesannya aja, tapi nggak tahu nih di belakangnya tuh kayak gimana. Tapi kita juga bisa mengambil sisi positifnya si Jordan Belfort dalam film ini, seperti ambisius, dia optimis, dan fokus pada tujuan untuk menjadi miliarder. So, jadi segitu aja dari korek film The Wolf of Wall Street. Kalau kalian mau request film yang mau aku korek nih, boleh komen aja di bawah. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye. Peace out.